Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ucapkan alhamdulillah. Pada siang hari ini Allah takdirkan untuk kita semuanya berkumpul di tempat ini, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya tempat yang paling dicintai oleh Allah, masjid Allah, adalah masjid-masjid atau rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali kita ucapkan Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita mendengarkan bersama bagaimana Bapak Kepala Desa menyampaikan sambutannya. Di dalamnya nasihat yang sangat indah. Di antaranya adalah seorang muslim yang mengatakan dirinya muslim. Muslim itu artinya apa, Pak? Dari kalimat aslama yuslim atau istaslama yastaslim, pasrah, menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Seorang muslim itu harus tunduk dan patuh atas hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah landasan utama kita dalam beragama. Semua ada aturan mainnya. Semua ada jalur hukumnya. Sebagaimana tadi disampaikan, kalau misalnya seseorang melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah, seseorang melakukan sebuah kesalahan tindakan kriminal, itu semuanya sudah ada aturannya. Mencuri hukumannya apa? Membuli hukumannya apa? Membunuh hukumannya, itu semuanya sudah ada aturan mainnya, hukumnya, undang-undangnya sudah ada. Untuk apa hal demikian diatur? Supaya kehidupan masyarakat ini stabil. Supaya kehidupan kita berwarga negara, beragama, berbangsa, itu semuanya berjalan seperti apa yang kita inginkan bersama. Bayangkan Pak, kalau sudah tidak ada peraturan yang mengikat, apa jadinya kehidupan kita? Jangan jauh-jauh Pak. Coba kita ambil pelajaran dari satu tempat saja. Kalau di situ tidak ada peraturan dan seseorang tidak mau mematuhi peraturan, kacau balau. Contohnya lampu lalu lintas. Kalau di sini nggak ada Pak ya. Lampu merah nggak ada. Kalau di kota-kota ada. Sekecil itu kita dituntut untuk taat dan patuh. Ya, maka sering saya katakan kepada jamaah, bentuk patuhnya seseorang, ya, mulai dari yang terkecil. Karena memang patuh itu ada 3 hal yang harus kita patuhi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan ulil amri, wali amr, mereka yang mengurusi urusan-urusan masyarakatnya, urusan-urusan warga negaranya dan seterusnya. Nah, kalau hanya saja sekedar lampu lalu lintas saja orang sudah tidak bisa mematuhi, ya, apa jadinya Pak? Coba kalau misalnya tidak ada lampu merah yang mengatur, merah berhenti, kuning hati-hati, hijau silahkan jalan. Coba kalau nggak ada hal tersebut,
akan bahaya, akan menjadi mudarat, bahkan bisa merenggut nyawa seseorang, terjadi kecelakaan, tabrakan dan seterusnya. Maka sering saya katakan juga, Anda tidak taat dia aturan lalu lintas, itu bisa dicatat kesalahan dan dosa oleh para malaikat. Karena kenapa? Pertama, itu sudah peraturan yang baik dari negara, pemerintah yang berhak, yang sah. Yang kedua, ketika Anda melanggar, berarti Anda membahayakan diri sendiri dan akan membahayakan orang lain. Membahayakan diri sendiri bisa kecelakaan, ditabrak. Membahayakan orang lain bisa kita yang menabrak orang, celaka, luka, bahkan mungkin bisa sampai merenggut nyawanya, wal'iyadzubillah. Oleh karenanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, semuanya sudah ada aturan mainnya. Sudah ada aturan mainnya. Tinggal kita taati saja. Tinggal kita ikuti saja. Aman, tentram, nyaman hidup kita. Nah, di dalam beragama juga seperti itu. Undang-undangnya sudah jelas. Yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa tadi, undang-undangnya jelas. Kitabullahi wa sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah begitu indah mengatur semua kehidupan hamba-hambanya. Di dalam Al-Quran tidak ada lagi keraguan. La raiba fihi, kata Allah Subhanahu wa taala. La ya'tihil batil min baini yadayhi wa la min khalfi. Tidak ada kebatilan dalam Al-Quran, dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, tidak ada. Sempurna. Cukup? Tidak cukup. Masih ada al-hadis, tuntunan kita, suri tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sayogianya Rasulullah tidak pernah berbicara kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Sebagaimana Allah firmankan sendiri dalam Al-Qur'an, "Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Jadi apa yang keluar dari lisannya Rasulullah itu semuanya wahyu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu semuanya wahyu. Syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka indah sekali perkataan Rasulullah SAW. Siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, maka dia tidak akan pernah tersesat. Di dunia, terlebih di akhirat. Tidak akan sesat kalau orang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Biasanya kan kalau orang yang sesat itu cenderung yang suka mengambil jalan-jalan yang banyak. Ya. Teman-teman tadi dari Jambi, ada beberapa teman-teman dari Jambi, saya sampaikan lewat jalur mana? Kan banyak nih, ada beberapa jalur bisa ditempuh, bisa sampai ke Sungai Bahar. Ya. Kalau tidak melewati jalur, kalau tidak melewati jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira tersesat nggak nanti di akhirat? Sesat, Pak. Jangankan di akhirat, di dunia saja kita sedang sudah sesat. Ya. Sudah tahu ada jalan ini, jalan yang benar nih. Jangan kemana-mana. Jangan ke kiri, jangan ke kanan. Ya. Subhanallah. Oleh karenanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, tidak akan tersesat kalian ketika berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tinggal PR-nya bagaimana supaya kita tahu jalan yang benar, jalan yang salah mana. Ya, bagaimana caranya? Ya tentunya dengan belajar. Ada yang disebut thalabul ilm, mengkaji, menuntut, dicari. Subhanallah. Dan apa hukumnya menuntut ilmu? Wajib hukumnya. Kata Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim laki-laki atau muslim perempuan.
Dan tentunya yang paling diwajibkan adalah ilmu agama. Ya. Karena kalau seseorang sudah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dan dia faham tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita memaknai kehidupan ini, tenang hidupnya, Pak. Wallahi tenang. Wajib. Apalagi perkara-perkara agama. Bagaimana kita berwudu, bagaimana kita salat. Kan semuanya sudah ada tuntunannya. Tinggal bagaimana kita belajar. Makanya tadi perlu dituntun. Subhanallah. Perlu dicari. Ilmu tidak mungkin datang dengan sendirinya ke rumah, Pak. Tidak bisa. Ya. Kalau rezeki mungkin, meskipun itu terkadang harus cari. Ya. Makanya sering kita dengar dengan ucapan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba datang. Masya Allah, alhamdulillah. Tiba-tiba ada yang memberikan kita bantuan, tiba-tiba ada yang memberikan kita rezeki. Itu rezeki Allah yang ngatur subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ilmu, kalau nggak dicari nggak bakal dapat. Makanya perintahnya talabul ilm, perintahnya fa'lam, ketahuilah, perintahnya iqra, bacalah, perintahnya fas'al, tanyalah. Itu kan semuanya bentuk perintah yang wajib untuk kita ketahui. Bagaimana kita mau belajar, bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya berwudu dengan baik, kalau kita nggak mau bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada yang mengetahui jika kalian tidak mengetahui. Jadi hukumnya wajib, Bapak Ibu. Wajib kita belajar tentang ilmu-ilmu agama. Kalau nggak paham tentang ilmu-ilmu dunia, itu tidak dituntut kita di hadapan Allah kelak. Allah nggak tanya nanti, kenapa kamu nggak belajar kedokteran? Kenapa nggak tanya kenapa nggak belajar tentang pertanian? Kenapa nggak belajar tentang pemerintahan? Kenapa nggak belajar tentang teknologi dan seterusnya? Itu nggak ditanya nanti. Yang ditanya, man rabbuka? Yang ditanya, man nabiyuka? Siapa Rabbmu? Siapa Nabimu? Apa kitabmu? Yang ditanya tentang amalan-amalan yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Adapun ilmu-ilmu yang lain, ya selagi memang ilmu itu bermanfaat, maka itu baik kita tuntut. Tapi jangan lupakan prioritaskan ilmu agama kita. Karena apalah artinya pangkat dan jabatan, apalah artinya popularitas yang tinggi, tapi untuk perkara-perkara agama dia nggak paham. Perkara sholat nggak paham, wudu nggak paham. Terus apa yang mau dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nah, karenanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata waktu terlambat untuk belajar. Jadi jangan pula mengira, Ustaz, saya sudah tua. Umur saya sudah 60 tahun, 65 tahun. Ya. Dulu saya nggak pernah belajar agama. Dulu saya nggak tahu perkara-perkara ini. Tapi saya baru sekarang mulai belajar. Terlambat tidak? Tidak terlambat. Karena Anda masih bernafas. Terlambat itu kalau sudah nyawa sampai di kerongkongan, itu baru terlambat. Tapi masih bisa berjalan, masih bisa mendengar, masih bisa melihat, masih bisa bertanya. Gugurkan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Oleh karenanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu adalah sesuatu kewajiban yang utama di dalam agama kita. Oleh karenanya, kata para ulama, ilmu itu tidak bisa disaingi, tidak bisa ditandingi oleh sesuatu apapun. Ketika memang menuntutnya ikhlas. Jangan menuntut ilmu itu karena ingin jadi wah-wahan,
Kan jangan menuntut ilmu nanti tujuannya supaya saya bisa mendebat orang. Jangan menuntut ilmu supaya nanti di hadapan orang dia bisa dilihat, oh masya Allah fulan. Itu salah sudah niatnya. Siapa yang niatnya benar dalam menuntut ilmu, benar-benar mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka dia berada pada sesuatu yang paling tinggi posisinya, paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian. Ingat, harus dilandasi dengan iman dulu. Terus Ustaz, bagaimana orang-orang yang ilmunya tinggi tapi tidak beriman? Tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harus beriman dulu. Kemudian siapa yang dikasih ilmu, dialah yang tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu Bapak Ibu, jangan sampai kita telat bertaubat, telat mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesegera mungkin kita belajar tentang agama, pahami apa yang menjadi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini PR kedua kita. Belajar dengan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan diterima. Percuma ibadahnya banyak, percuma sholatnya banyak, tapi tidak sesuai dengan tuntunan. Di luar jalur sudah. Nanti kita akan ditanya, kenapa kamu melaksanakan ini? Padahal sudah ada tuntunannya. Sudah ada contohnya dari Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya gampang hidup ini kalau kita mau tunduk dan patuh kepada hukum-hukum Allah dan tuntunan dari Rasulullah SAW. Man amila amalan laisa alaihi amruna, kata Rasulullah, fahuwa radd. Siapa yang melakukan amalan tidak ada tuntunan perintah dari kami, kata Rasulullah, fahuwa radd, dia tertolak. Subhanallah. Rugi nggak kira-kira? Rugi sekali. Sudah capek-capek ibadah, ternyata tidak diterima. Disebabkan karena apa? Mungkin karena ikhlas, betul, ikhlasnya oke sudah. Tapi kurang satunya tidak sesuai dengan tuntunan, tidak diterima. Kecuali sampai dua-duanya ini benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan konsekuensi kita dalam bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Syukran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi makna syahadat itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa arti syahadat kita? Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala macam bentuk ibadah kita jangan diberikan kepada siapa-siapa. Tujukan hanya kepada yang satu, Allah. Jangan kepada orang. Jangan karena orang kita bekerja. Jangan karena orang kita beramal. Tidak. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk konsekuensi seorang bersyahadat. Yang kedua, syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika Anda telah bersyahadat, seharusnya Anda sudah berarti mengambil sebuah keputusan. Saya tidak akan beribadah kecuali apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena saya bersaksi saya bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba dan seorang utusan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Maka dengan inilah amal-amal kita baru diterima. Nah, sekarang mari kita koreksi bersama. Kita beramal, sudahkah memenuhi dua syarat ini? Syarat yang pertama ikhlas karena Allah. Syarat yang kedua al-mutaba'ah, al-ittiba', mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya hilang, tidak diterima.
Maka daripada itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Mari kita paksa. Ibadah itu harus dipaksa, Pak. Apalagi menuntut. Apalagi belajar, mencari ilmu dipaksa. Karena setan akan senantiasa menggoda kita. Lah, ngapain kamu belajar? Wong sudah tua, sudah bau tanah. Lah, ngapain kamu belajar? Toh nggak bisa jadi ustaz. Subhanallah, ini semuanya godaan setan yang terkutuk. Tadi disampaikan, Anda tidak dituntut memang untuk menjadi seorang ustaz, dai di setiap umat, dai di hadapan umat, tidak. Tapi Anda tetap dituntut menjadi ustaz, diri sendiri ustaz untuk keluarga. Dan memang tidak semua orang dituntut menjadi dai masyhur, populer di kalangan masyarakat, tidak. Itu orang-orang tertentu yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Anda berkewajiban untuk menjadi ustaz diri sendiri, menjadi guru untuk orang keluarga. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Qur'an dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri Anda dulu, baru keluarga. Dari apa? Nara, api neraka. وقودها الناس عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Jadi harus belajar supaya kita bisa menyelamatkan diri sendiri. Bapak Ibu, bagaimana mau selamat keluarganya, istrinya, anak cucunya? Bagaimana mereka mau selamat kalau kita diri sendiri terancam masuk api neraka? Maka wajib kita paham sendiri. Wajib kita paham dulu tentang perkara-perkara agama. Dan tanggung jawabnya seorang laki-laki ini besar, Bapak Ibu. Ya. Laki-laki ini besar tanggung jawabnya. Bapak-bapak ini luar biasa tanggung jawabnya ini. Bertanggung jawab untuk diri sendiri, bertanggung jawab untuk keluarga. Bapak-bapak, ibadahnya baik, sholatnya Masya Allah, sedekahnya Masya Allah, luar biasa. Amalannya, puasanya bagus, Masya Allah, tabarakallah. Tapi ada anggota keluarga kita senantiasa bermaksiat dan kita tidak pernah mengingatkannya, tetap terancam masuk ke dalam api neraka. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kata Rasulullah. Setiap di antara kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan ditanya kepemimpinannya. Ditanya dong, pasti ditanya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Oleh karenanya di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, fardhatun 'ala kulli muslim. Muslim laki-laki yang disebutkan di sini oleh Rasulullah SAW, karena dia bertanggung jawab. Apalagi kalau muslimah sudah ikut di situ. Oleh karena itu Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, selagi masih ada umur, selagi masih bisa bernafas, jangan malu untuk menuntut ilmu. Jangan malu untuk dikatakan, kamu baru taubat ya, kamu baru insaf ya. Iya, saya baru insaf sekarang. Alhamdulillah, Allah masih ingatkan saya sebelum saya meninggal. Alhamdulillah, Allah memberikan saya hidayah sebelum saya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah gerakkan hati saya untuk belajar sekarang ini, meskipun ya seharusnya dari dulu saya belajar dari kecil, dari TK, SD, SMP, SMA. Subhanallah. Maka hidayah itu perlu dijemput. Hidayah itu perlu dijemput. Sama dengan ilmu, harus dijemput ilmu itu Bapak Ibu. Dipaksa, Masya Allah. Kalau dulu-dulu ya, itulah Kak pada desa tadi mengatakan zaman kita sekarang beda dengan zaman dulu. Zaman dulu itu Pak, ya, kalau dulunya saya mungkin sekitar 10 tahun yang lalu lah, 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Kalau bapak-bapak yang di hadapan saya ini, ya mungkin ada yang 40 tahun, 50 tahun, ada bapak-bapak yang sudah 70 tahun umurnya. Ya mungkin 50 tahun yang lalu pendidikan kita sekarang beda dengan dulu. Dulu
anak-anak itu kalau memang nggak mau mengaji, luar biasa orang tuanya marah semarah-marahnya. Sampai harus dirotan lah, sampai harus dipukul sapu lidi lah. Subhanallah. Tapi sekarang kita lihat anak-anak kita, generasi kita seperti apa keadaannya. Mau seperti apa generasi kita nanti? Kalau enggak dari sekarang kita sadar, kalau enggak dari sekarang kita berbekal, maka perlu dipaksa. Anak-anak kita jangan dimanja, belajar, paksa belajar. Dan kelak dia akan ingat, alhamdulillah, dulu saya diperintahkan belajar, dulu saya dipukul kalau enggak ngaji, dulu saya dipukul kalau enggak sholat. Sekarang alhamdulillah. Coba kalau enggak, kenapa saya dulu enggak diajari, kenapa dulu enggak? Penyesalan selalu datang di akhir, selalu datangnya di akhir. Oleh karenanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, paksa untuk belajar. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Orang yang senantiasa bersungguh-sungguh di jalan kami, memaksa dirinya untuk berusaha, memaksa dirinya untuk beramal, Allah akan tunjukkan petunjuk, Allah akan berikan jalan. Dan tentunya motivasi kita belajar adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin harus punya cita-cita yang sama. Oke lah, kalau perkara dunia kita boleh berbeda cita-citanya. Sebagaimana kalau kita ditanya dulu-dulu, "Dek, nak, kamu cita-citanya apa?" "Saya mau jadi dokter, Pak." "Oke." "Saya mau jadi presiden." "Ada." Ya, meskipun kayaknya ya nggak apa-apa, itu cita-cita. Nggak ada salahnya bercita-cita. "Saya mau jadi polisi, saya mau jadi ustaz, saya mau jadi full." Itu cita-cita kita di dunia. Tapi seorang mukmin harus bercita-cita yang sama, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu cita-cita terakhir kita. Itu destinasi akhir kita sebagai seorang mukmin. Itu tujuan akhir kita, nggak ada lagi setelahnya. Dan perjalanan kita Bapak Ibu masih sangat panjang sekali. Wallah, panjang sekali. Masih ada alam kubur, masih ada alam barzah, mizan, mahsyar, hisab. La haula wala quwwata illa billah. Maka harus dipaksa dari sekarang. Kemudian kita harus ketahui keutamaan menuntut ilmu. Seperti hanya tadi kita katakan, ulama mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak bisa ditandingi oleh sesuatu apapun. Oleh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan orang yang berilmu itu seperti bulan purnama di tanggal 15. Ya. Dan orang yang hanya sekedar beribadah tanpa berilmu seperti hanya bintang-bintang yang kecil sekali cahayanya. Fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadli 'ala man adnakum. Fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadli lailatul badr 'ala sa'iril kawakib, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan menuntut ilmu. Bapak Ibu, banyak sekali keutamaan menuntut ilmu. Tidak cukup pada pertemuan ini kita sampaikan semuanya. Cukuplah di antara keutamaan menuntut ilmu itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarusuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu." 4 keutamaan ini. Yang pertama, illa nazalat 'alaihimus sakinah. Tenang pikirannya, tenang hatinya, insyaallah. Hari pertama mungkin masih galau, masih terpengaruh dengan kehidupannya di luar, masih terpengaruh dengan kesibukannya, pekerjaannya di luar. Kedua, ketiga, keempat, insyaallah ini pasti, karena ini janjinya Rasulullah. Siapa yang duduk di majlis, siapa yang duduk di dalam masjid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang duduk di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dia baca Al-Quran, dia pelajari di antara mereka, kecuali akan turun baginya sakinah. Apa itu sakinah? Tenang. Jadi kalau Bapak Ibu galau, nggak karuan pikirannya,
urusannya. Berarti ada yang masalah dengan diri kita dengan ilmu. Berarti ada yang masalah diri kita dengan sholat. Berarti ada yang menjarak antara kita dengan masjid. Karena ini janji Rasulullah. Kemudian apa lagi kata Rasulullah SAW? Ghasyiathumur rahmah. Allah akan curahkan baginya rahmat dan kasih sayangnya. Ketiga, wahafathumul malaika. Malaikat akan senantiasa membersamainya. Nah, subhanallah. Ada malaikat memang tugasnya mencari majelis-majelis ilmu. Nah, Bapak Ibu ya melihat di sini nih, malaikat penuh nih masjid. Penuh membersamai kita. Mencari majelis-majelis ilmu di atas muka bumi ini. Dan yang terakhir dalam hadis Rasulullah ini, keutamaan menuntut ilmu adalah Allah akan sebutkan nama-nama kita di hadapan malaikatnya, ribuan jutaan barangkali di atas sana. Fulan hadir dalam majelis ilmu. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lain daripada itu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Allahu akbar. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan yang dengan perjalanan tersebut tujuannya adalah untuk yaltamisu fihi ilman, dia mau menuntut ilmu, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan baginya untuk sampai ke surga. Kalau bahasa lainnya itu adalah salah satu jalan tol, jalan tercepat untuk sampai ke tujuan akhir kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu, belajar. Biasanya kan kalau kita dalam perjalanan suka yang singkat-singkat, suka yang cepat. Nah, untuk ke surga cara yang paling cepat adalah belajar, menuntut ilmu. Salat ya, cara jalan untuk menuju ke surganya Allah. Sedekah iya, cara Allah untuk sampai kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ada jalan yang paling cepat bisa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Belajar, menuntut ilmu. Subhanallah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat bagaimana para salafus saleh itu dalam belajar luar biasa. Luar biasa. Ada kalangan salaf yang bernama Yahya bin Yahya Al-Laythi, belajar ke Madinah dari Spanyol. Dari Spanyol belajarnya. Banyak sekali daripada kalangan-kalangan salaf yang kalau kita baca sejarah bagaimana mereka menuntut ilmu itu luar biasa. Abu Hatim Ar-Razi belajar dari timur ke barat, selatan ke utara. Ya. 7 tahun pertama dia belajar, kemudian ditambah lagi 3 tahun. 10 tahun itu dengan apa? Jalan kaki, Pak. Jalan kaki. Kita sekarang Masya Allah ada kendaraan, masih juga belajarnya ogah-ogahan. Dan Masya Allah sekarang, Masya Allah, ini masjid kita ini sudah mau dibuka apa? Kajian-kajian ilmiah, kajian tentang tauhid, tentang tafsir, hadis, arba'in, ya. Kalau dia mau belajar baca Al-Quran, nanti disampaikan program-programnya oleh Ustaz kita. Belajar tentang bahasa Arab, sudah ada. Maka pastikan Bapak Ibu, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala besok semakin besar. Karena kenapa? Kita sekarang didatangi oleh ilmu, kita yang didatangi oleh ustaz, kita yang didatangi oleh guru. Dulu Pak, orang itu menempuh perjalanan sebulan hanya untuk mencari satu hadis. Hanya untuk mencari satu hadis. Yahya bin Yahya Al-Laythi dari Spanyol menuntut ilmu kepada Imam Malik rahimahullah. Imam Syafi'i dari Mekah berjalan ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Dulu mana ada kendaraan, belum ada Fortune. Dulu belum ada yang namanya kendaraan-kendaraan roda 4 kita sekarang, Masya Allah. Ya, meskipun sekarang masih banyak kita mengeluh, Masya Allah. Jadi bapak-bapak nih
yang di Sungai Bahar, yang di unit sekian. Tidak ada lagi alasan kita untuk tidak belajar. Sudah ada wadahnya di sini. Sudah ada usaha yang kita menyampaikan ilmu. Masya Allah, makanya bapak-bapak, teman-teman yang dari Jambi, jangan khawatir Pak. Kalau niat kita ikhlas, ya, setiap langkah kita dari Jambi ke sini itu semuanya dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan tercepat menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menuntut ilmu. Oleh karenanya Bapak Ibu, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah, memberikan kita kesempatan untuk belajar dan belajar. Tidak ada kata terlambat di dalam belajar. Tidak ada kata terlambat di dalam belajar. Banyak sekali keutamaan menuntut ilmu yang lainnya. Di antaranya adalah apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Wajib bagi kita untuk menuntut ilmu. Ya. Keutamaan yang lain adalah Allah akan angkat derajat kita. Keutamaan yang lain adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-alim. Kemudian dia mengamalkan ilmunya. Ya, bukankah tadi disampaikan bahwasanya ada 3 aset akhirat kita yang terbaik untuk kita kedepankan. Ya. Aset akhirat kita yang terbaik. Jangan hanya memikirkan aset-aset dunia. Kumpulkan harta ini. Wallah, itu semuanya akan menjadi pemberat pertanyaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak bisa memanfaatkan di dalam Allah. Makanya kita cemburu nih. Saya cemburu nih Pak Haji. Serius saya cemburu, Pak. Cemburunya di mana? Iri boleh. Karena kata Rasulullah SAW ada 2 perkara yang boleh kita iri. Pertama, orang yang diberikan ilmu dan kemudian dia mengamalkannya dan dia mengajarkannya. Itu iri, boleh kita. Kedua, orang yang diberikan harta, orang yang diberikan oleh Allah rezeki, kemudian dia manfaatkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga boleh kita iri. Adapun iri-iri yang lain ngapain? Enggak boleh. Haram. Orang beli mobil, kita yang sakit kepala. Orang beli motor baru, kita yang sakit perut. Orang dapat ini, itu nggak boleh iri seperti itu. Tapi 2 hal ini boleh kita iri. Orang yang diberi ilmu kemudian dia mengamalkan dan mengajarkannya. Kemudian yang kedua, orang yang diberi harta dan kemudian dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, 3 jariah yang harus kita pertahankan. Apa kata Rasulullah? Shadaqatun jariyah. Sedekah jariah yang akan terus mengalir pahalanya. Apalagi bangun masjid seperti ini, luar biasa pahalanya. Jangankan besi sebesar ini, sebesar apa namanya, burung, cakaran burung itu, kita bangun masjid sebesar itu saja, Allah sudah siapkan kita surganya di sana, bangunan istana yang sangat megah. Bagaimana kalau membangun masjid yang sebesar ini? Ya. Bagaimana? Makanya Bapak Ibu, boleh kita memikirkan aset, boleh kita memikirkan perbekalan nanti di masa tua. Tapi ingat, perbekalan yang penting harus kita siapkan adalah perbekalan di akhirat kelak. Di akhirat kelak yang terpenting, sedekah jariah, infakkan apa yang kita miliki. Pertama, yang kedua, al-ilmu yantafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Kalau Anda tidak bisa memanfaatkan ilmu sebanyak-banyaknya kepada orang lain, tidak bisa mengajarkannya, tidak bisa memberikannya kepada orang yang mengajar, cukup ajarkan kepada anak-anak kita. Ya. Maka ajarkan. Kita cuma bisa baca Al-Fatihah baik dan benar, ajarkan Al-Fatihah kepada anak-anak. Kita bisa berwudu dengan baik dan benar sesuai sunnah Rasulullah, ajarkan wudu yang baik dengan anak. Ya. Yang ketiga, waladun saleh yad'u lahu. Disampaikan oleh Bapak tadi, anak yang soleh yang mendoakannya. Ya.
Kalau ini sudah terkumpul, Allahu Akbar, Masya Allah, sedekah jariah, ilmunya bermanfaat, kemudian apa? Anaknya saleh, salehah. Ya. Bapak Ibu, aset yang paling terbaik diantaranya juga adalah anak yang soleh. Kita sudah di bawah tanah, ya, kita sudah dikubur, tapi masih ada anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kita. Rabbighfirli wa liwalidayya, ya Allah ampunkan segala dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku. Maka jangan lupa Bapak Ibu kalau berdoa supaya apa? Diberikan keturunan yang soleh, yang soleha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Minta anak-anak yang soleh, doakan mereka. Karena doanya orang tua kepada anaknya mustajab. Jangan cuma hanya dikasih uang, dikasih fasilitas, ya, dikasih ini dan itu, ketika pengen ini dikasih itu. Tidak, bukan begitu cara mendidik yang benar. Cara mendidik yang benar adalah kita berikan apa yang dibutuhkan oleh anak kita, bukan apa yang diinginkan. Kalau apa yang diinginkan banyak sekali keinginannya, bukan begitu. Tapi berikan apa yang dibutuhkan. Dan terlebih daripada itu adalah berikan pendidikan yang terbaik. Kalau kita tidak bisa mendidiknya secara penuh, maka berikan pendidikan, masukkan ke dalam pesantren yang baik, ya, yang mengajarkan tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mengajarkan bagaimana berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, supaya dia apa? Menjadi anak yang soleh, mendoakan kita semuanya, Masya Allah. Maka di dalam hadis ini juga menjadi tolak ukur. Anak yang soleh itu pasti mendoakan bapaknya, pasti mendoakan ibunya. Tidak mungkin anak soleh itu nggak mendoakan keduanya. Tidak mungkin. Karena kata Rasulullah, waladun salih yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, jadi kalau Anda mau dibilang anak soleh, doakan orang tua. Dan belum bisa dikatakan Anda anak soleh kalau tidak mendoakan kedua orang tuanya. Ya. Mana doa kita selama ini? Berdoa, banyak sekali doanya. Minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Tapi ada enggak kita sebutkan nama-nama orang tua kita? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang yang sudah meninggal orang tua kita, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'. Doa-doa yang baik. Subhanallah. Orang tua kita yang masih terjaga, orang tua kita yang masih membersamai kita, kita doakan, ya Allah berikan dia kesehatan. Ya Allah berikan dia hidayah. Ya Allah manfaatkan ilmunya, manfaatkan hartanya, manfaatkan kesehatannya, waktunya untuk senantiasa beribadah kepadamu. Doa anak kepada kedua orang tua. Dan itu tentunya dengan belajar. Tidak mungkin orang bisa soleh kalau enggak belajar. Tidak mungkin. Kunci untuk menjadi soleh adalah menuntut ilmu, belajar. Nah, karenanya Bapak Ibu, semoga tempat ini membawa keberkahan buat kita semuanya. Terkhusus buat kita yang ada di sekitar lingkungan desa, ya, Sungai Bahar secara khusus, dan semuanya nantinya kita harapkan secara umum tempat ini benar-benar menjadi tempat yang membawa keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing hati kita untuk cinta kepada Al-Qur'an, cinta kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing hati kita, ditetapkan dalam agama, ditetapkan untuk senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita keluarkan, apa yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ya rabbana inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تستجاب لها. اللهم يا ربنا افتح لنا أبواب العلم. اللهم يا ربنا افتح لنا أبواب العلم. اللهم يا ربنا افتح لنا أبواب العلم والعمل إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم
Mohon maaf apabila ada kata-kata yang benar datangnya dari Allah, kata-kata yang salah datangnya dari saya. Dan berikutnya nanti akan disampaikan beberapa program-program yang akan kita jalankan di tempat ini. Ya, semoga semuanya bisa mengambil manfaat dan faedah, dan semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya harapan kita yang terakhir adalah sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat ini, semoga Allah mengumpulkan kita semua di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.